ucapkan salam dari rumah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita. Siap. Teman-teman sehat semua? Sehat. Harus sehat ya. Oke, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari, belum belajar ya? Ya. Kita sudah sama-sama menyampaikan rencana pembelajaran semester. Oke, teman-teman tentunya sudah baca, kemudian saya sudah menyampaikan juga tentang kontrak perkuliahan bagaimana selama 16 kali pertemuan. Kemudian tujuan pembelajaran ini adalah teman-teman diharapkan mampu untuk memahami dan mengetahui tentang apa itu hukum pidana. Ya, dalam kesempatan sepertinya sebaiknya agak main-main ya, berjalan terus dia ya. Ya. Oke, teman-teman gimana? Sebelumnya teman-teman pernah mendengar nama hukum pidana? Kira-kira. Kasusnya sampo, oke. Apa selain itu apa lagi? Kasus perselingkuhan. Ini cuma oke. Kemudian pembunuhan, betul. Kemudian apa lagi? Pencabulan. Oke. Sudah ada perjudian masuk tidak dalam hukum pidana? Masuk. Pasti sudah paham. Oke, kita bahas satu persatu. Kira-kira apa yang dipahami tentang hukum pidana? Sebelum masuk ke hukum pidana, kita lihat dulu apa itu pidana. Oke, kita lihat ya sekarang pengertian Tiara, silakan. Pengertian pidana itu apa? Nah, teman-teman pasti bertanda tanya, sebenarnya pidana itu apa sih? Di sini dikatakan bahwa pidana adalah apa ini? Berasal dari bahasa Belanda. artinya surat romeh, teman-teman. Itu artinya hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Oke, nah berarti pidana di sini dikatakan merupakan suatu penderitaan yang sengaja, ya. Jadi sengaja untuk dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatan yang dia lakukan. Ya. Jadi terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana itu harus dijatuhkan hukuman. Jadi dikatakan hal itu adalah sebuah tindak pidana. Oke, next. Kemudian setelah kita mencari tahu tentang pidana itu apa, tentu kita menjadi penasaran untuk bertanya-tanya hukum pidana itu apa? Sama tidak pidana dengan hukum pidana? Beda. Dari atas saja sudah Beda. Artinya berbeda. Oke, di sini dikatakan bahwa hukum pidana itu menurut para ahli ada dua, hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif. Di sini katakan hukum pidana objektif itu dikatakan sebagai ius poenale. Kalau subjektifnya ius puniendi, ini bahasa Belanda tentunya. Nah, menurut para ahli, salah satunya Metzger mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu. Jadi hukum pidana itu teman-teman mengikat terhadap ada suatu tindak pidana yang dilakukan. Jadi ketika orang berbuat, sudah pasti aturan itu otomatis mengaturnya, akan menjatuhkan sanksi. Nah, kemudian menurut Simon, hukum pidana objektif itu tindakan yang harus dan tekanan yang dibuat oleh negara atau penguasa hukum lainnya yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam dengan berita khusus. Nah, berita khusus itu berupa pidana. Ya, dia dijatuhkan sanksi. Ya. Kira-kira kalau orang pencurian, dia apa? Pidana. Oke, ini sudah sedikit ada keterangannya. Oke, sekarang menurut Molia, dikatakan hukum pidana itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah tentang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada aturan namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam itu bahwa ada beberapa tindak pidana yang tidak boleh dilakukan perbuatan. Contohnya tadi barang siapa mengambil milik barang milik orang lain dengan sengaja, dengan maksud untuk dimiliki, itu namanya mencuri. Dalam bahasa umumnya dikatakan sebagai
pencurian. Oke. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Kapan waktunya dia tepat untuk menjatuhkan pidana ketika dia sudah melakukan pencurian? Ya, tentunya pasti ada pemeriksaan dulu dari tingkat apa nih dulu? Pertama, polisi, ya nanti ada tingkat penuntutan, dituntut sama jaksa. Saya tuntut kamu sekian tahun, 20 tahun penjara, misalnya. Ya. Kemudian yang terakhir di sidang pengadilan untuk diputuskan bahwa dia dijatuhi hukuman berapa tahun. Ya. Setelah itu kira-kira dia artinya kemana dulu? Setelah diputuskan kemana? Ujungnya akan ke penjara. Dalam menentukan dengan bagaimana cara dia kalau sudah tadi dijatuhkan 20 tahun penjara misalnya, kemudian dijatuhkan pidana apa nih? Pidana mati kah? Ya, atau pidana penjara tadi. Kalau dia melakukan pencurian biasa, hanya mengambil barang, kira-kira sekitar berapa tahun penjara. Tapi kalau dia sudah pencurian, kemudian dia melakukan pembunuhan, seperti kasusnya tadi nanti hukumannya adalah Mati. pasti kalau sudah direncanakan sudah pasti mati karena dia sudah setting mengatur bahwa hari ini saya harus begini, kemudian ini, kemudian seperti ini. Tapi udah sekarang belum. Iya, karena prosesnya teman-teman ini tidak gampang untuk membuat orang masuk penjara. Kan buktinya harus jelas. Pegang satu-satunya bukan bukti dari ini. Makanya pemeriksaan saksinya banyak loh. Saksi ini, saksi itu, saksi ini, segala macam. Itu nanti akan dikaitkan. Ya, karena tidak bisa langsung diputus. Kamu bersalah, kamu tidak bisa. Betul tidak? Jangan sampai salah tangkap, salah tangkap. Ya, karena banyak kasus perkara yang salah tangkap. Bayangkan sudah 7 tahun masuk dalam penjara, baru tahun mengambil salah tangkap. Coba teman-teman bayangkan. Bagaimana jika 7 tahun teman-teman di penjara tidak bisa istilahnya kemerdekaannya direnggut, kan tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bertemu dengan keluarga berkumpul bersama saudara, itu tidak bisa. Coba teman-teman bayangkan. 7 tahun tahu apa umurnya? Iya, nanti kami dapat ini. Dan begitu berarti tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan selama 7 tahun. Yang pertama, mengembalikan. Kemudian tadi beberapa pendapat para ahli tentang pengertian hukum pidana. Sekarang kita masuk sedikit saja sebelum saya tutup teman-teman. Oke, pembagian hukum pidana. Jadi hukum pidana itu terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan wilayah berlakunya. Jadi berdasarkan wilayah berlakunya atau tempat berlakunya ada 2. Yang pertama adalah hukum pidana umum. Contohnya ya, pidana-pidana tadi yang tertuang di dalam kitab undang-undang hukum pidana seperti pencurian, perkosaan, ya, pembunuhan. Kemudian hukum pidana lokal, ini peraturan daerah. Teman-teman mungkin tahu di Aceh itu punya peraturan daerah tersendiri tentang siapa yang mencuri akan siapa yang berzina, bukan mencuri, yang berzina akan hukum cambuk. Nah, itu peraturan daerah. Oke, seperti di Bali peraturan daerahnya ketika nyepi harus semua aktivitas dihentikan. Oke, nah itulah terkait peraturan daerah tertentu itu hukum pidana lokal. Kemudian berdasarkan bentuknya hukum pidana ada 4. Ada hukum pidana tertulis, ya. Hukum pidana tertulis sudah jelas yang tertuang di dalam aturan-aturan yang tertuang di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kemudian yang kedua tidak tertulis, ini hukum pidana adat. Kira-kira di dalam adat Bali ada hukum pidananya tidak? Ada. Misalnya seseorang melakukan perzinahan. Ada. Dia apa secara adat biasanya? Secara adat, secara adat. Adat Bali kira-kira kalau orang melakukan perzinahan diapakan? Paling di Sanksi Kalau sosial. sanksinya misalkan tidak ketahuan, minimal harus dinikahin. Oke, itu Tanggung jawab. kalau dari segi pidananya kira-kira dia ada sanksi lain tidak? Misalnya dia harus Biasanya juga harus keluar desa. Oke, baik itu ya sanksinya. Ada di sini tidak? Kalau kita di Lombok ada tidak teman-teman Bali yang di Lombok? Ada tidak sanksi pidana ada? Bersama ya, bersama. Tergantung beda-beda banjar mungkin ya? ya. Oke, kemudian ada
tentang hukum pidana. Oke, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum tadi teman-teman yang diatur di dalam KUHP, pencurian dan sebagainya. Kalau kita pidana khusus itu narkoba, ini dikhususkan. Aturannya tidak diatur di dalam KUHP, tetapi diatur dalam undang-undang tersendiri. Contohnya korupsi, itu dia diatur undang-undang tersendiri. Kemudian narkotika, kemudian juga tindak pidana ekonomi. Teman-teman tahu money laundering nggak? Pencucian uang. Itu diatur secara tersendiri. Aturannya di dalam aturan khusus. Kemudian yang terakhir ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana materialnya ini tentang kita undang-undang hukum pidana. Hukum formilnya adalah bagaimana proses melakukan suatu penyelesaian. Contoh misalnya ada kasus pencurian, hukum pidana formilnya adalah bagaimana proses polisi menyelesaikannya, mulai dari jadi periksa, jadi tangkap, kemudian ditahan, setelah ditahan jadi periksa, dibuatkan berita acara sampai selesai, naik ke tahap penuntutan, diperiksa lagi di kejaksaan, dilihat lagi benar tidak ini kalau pencurian, misalnya pencuriannya ringan, curi ayam. Oke, berarti dia sanksinya tidak terlalu berat, ya, dibuat oleh pasal umum. Kalau dia pencurian kekerasan, biasa pencurian sekarang kan pakai pisau, begal, gitu kan. Nah itu akan lebih parah, jadi. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dulu tentang beberapa materi tadi. Jelas ya? Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di depan. Sekiranya teman-teman ada yang masih kurang dipahami atau kurang jelas, teman-teman bisa langsung bertanya di pertemuan selanjutnya. Saya harap di pertemuan ini teman-teman dapat mengaplikasikannya, ya, di luar pada saat teman-teman nanti selesai kuliah mendapatkan materi. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan para Mas Sandi. Santi. Wassalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera.